selamat siang, selamat berjumpa kembali bersama dengan Ibu Oni masih dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, anak-anak Ibu tak terasa ya selama 6 hari lamanya anak-anak telah mengikuti PTS dan kali ini kita berjumpa lagi ya dengan Ibu Oni. Semoga anak-anak Ibu kelas 6B dan 6C masih dalam keadaan sehat, semangat dalam belajar pastinya ya, dan selalu bersuka cita. Nah, mari kita sekarang mempersiapkan diri kita untuk belajar bahasa Indonesia dan kali ini kita akan belajar pada subtema kedua ya, yaitu topik dan deretan penjelas dalam teks eksplanasi ya. Nah, silakan disimak dengan baik-baik ya anak-anak. Setiap teks eksplanasi memiliki, nah ini dia, apa itu yang perlu dipiliki, yaitu topik dan deretan penjelas ya. Sekali lagi, setiap teks eksplanasi itu memiliki topik dan deretan penjelas. Topik adalah, nah anak-anak ada yang tahu apa arti dari topik? Yo silakan. Ya, topik adalah tema atau bahasan utama yang terdapat dalam teks eksplanasi ya. Berarti topik itu bagian dari bahasan utama yang terdapat dalam teks eksplanasi. Kemudian topik dapat ditemukan dengan membaca teks secara menyeluruh. Berarti nanti anak-anak, kalau anak-anak ya diberikan tugas untuk menentukan topik dalam teks tersebut, berarti langkah awalnya adalah anak-anak terlebih dahulu untuk membaca teks tersebut dengan secara menyeluruh, artinya dengan keseluruhan. Jangan membaca setengah-setengah, nanti anak-anak tidak bisa mengetahui apa topik tersebut ya. Pada umumnya topik dalam teks eksplanasi dapat berupa, nah ini dia, bencana alam, fenomena alam, dan kehidupan sosial. Dalam teks eksplanasi itu anak-anak, di dalamnya ya yang dibahas dalam topik tersebut berupa ada bencana alam, ada fenomena alam, dan juga ada kehidupan sosial. Ada 3 bagian yang dibahas di dalamnya yang terdapat dalam teks eksplanasi ya. Selain topik, teks eksplanasi juga memiliki deretan penjelas. Seperti yang di awal tadi Ibu sampaikan, materi kita kali ini adalah topik dan deretan penjelas. Artinya apa? Bahwa dalam teks eksplanasi tersebut bukan hanya topik saja yang di dalamnya kita temukan, akan tetapi kita juga akan menemukan yang namanya deretan penjelas. Berarti ada 2 yang nanti kita perlu temukan, topik dan deretan penjelas dalam teks eksplanasi ya. Deretan penjelas berisi, nah ini dia nanti, kalau anak-anak sudah menemukan deretan penjelas itu, di dalamnya itu berisi apa? Berisi informasi tambahan, benar sekali, sebagai pendukung informasi utama teks eksplanasi. Artinya deretan penjelas itu hanya sebagai pendukung atau informasi tambahan ya dari informasi utama teks eksplanasi ya. Kemudian deretan penjelas biasanya terdapat pada paragraf kedua dan seterusnya ya, biasanya loh ya anak ya. Sekali lagi, deretan penjelas biasanya, itu di garis bawah itu ya, biasanya terdapat pada paragraf kedua dan seterusnya. Nah anak-anak, Ibu akan memberikan contoh teks eksplanasi. Contoh dari teks eksplanasi ini ada 3 paragraf di dalamnya. Nanti kita akan belajar bagaimana cara menentukan topik dan deretan penjelasnya. Untuk itu anak-anak yang di rumah silakan
diperhatikan dengan teliti, dengan baik-baik, disimak, didengarkan dengan baik-baik juga, agar nanti pada saat ada tugas atau latihan untuk menemukan topik dan deretan penjelas, anak-anak ibu yang ibu kasihi sudah memahami dan mengerti dengan baik ya. Oke anak-anak, silakan disimak contoh teks eksplanasi dari Ibu Oni. Anak-anak ibu, seperti yang di awal ibu sampaikan tadi bahwa ibu akan memberikan contoh ya teks eksplanasi ya. Nanti dari teks eksplanasi ini anak-anak kita akan belajar untuk menentukan topik dan deretan penjelasnya ya. Nah anak-anak silakan dengarkan dengan baik-baik dan ibu akan membacakan teks eksplanasi. Nanti kalau kita mau menemukan topik tersebut, langkah awalnya adalah kita membaca teks tersebut secara keseluruhan, secara menyeluruh. Nah, ibu juga akan membacakan teks tersebut dengan secara keseluruhan ya. Oke. Judul teks tersebut adalah Tenun Songket Siak. Masuk ke paragraf pertama. Songket berasal dari kata sungkit yang artinya mencungkil dan memerlukan proses mengkait. Songket merupakan jenis kain yang biasanya ditenun dengan menggunakan tangan, memiliki corak tertentu, dan menggunakan benang emas atau perak. Di Indonesia, songket pertama kali dikenal di Kerajaan Siak pada abad ke-13. Songket awalnya hanya digunakan oleh kalangan bangsawan. Namun seiring perkembangan zaman, songket juga dipergunakan oleh masyarakat. Masuk ke paragraf 2. Songket awalnya hanya menggunakan benang sutera yang dipadukan dengan benang emas atau perak. Kini ada juga songket yang ditenun menggunakan benang kapas. Pada awal pembuatannya, songket hanya menggunakan sistem tungku. Kemudian, songket mulai dibuat dengan alat bernama cake. Akan tetapi, cake hanya mampu menghasilkan sedikit songket dalam waktu lama. Akhirnya, ditemukanlah alat bernama ATBM atau alat tenun bukan mesin. ATBM mampu menghasilkan banyak songket dalam waktu yang relatif cepat. Nah, sekarang kita masuk ke paragraf ketiga atau yang terakhir. Songket banyak ditemukan di daerah Riau, tepatnya di Dusun Muara Laut. Hampir setiap rumah memiliki peralatan pembuat songket. Pemasarannya pun dilakukan oleh mereka dan datang langsung ke dusun tersebut. Kualitas songket yang berasal dari Riau terkenal sangat baik. Penghargaan yang didapatkan songket dari Riau tidak hanya berasal dari dalam negeri, tapi juga dari luar negeri. Penghargaan tersebut berasal dari Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, dan juga negara lain yang berkunjung langsung ke rumah produksi. Nah itu ada 3 paragraf yang sudah ibu bacakan. Sekarang kita belajar untuk menentukan topik yang dibahas dalam teks tersebut ya. Seperti yang ibu sampaikan tadi bahwa topik itu apa artinya? Tema atau bahasan utama yang terdapat dalam teks eksplanasi. Artinya yang dibahas ya kan gitu ya. Berarti topik dari garis besarnya kan gitu. Berarti teks dari garis besar tersebut apa yang dibahas? Ya, yaitu ya betul sekali songket siak ya kan gitu. Itu topik yang dibahas ya. Sekarang masuk ke deretan penjelasnya. Nah, sama juga tadi yang seperti disampaikan di awal bahwa deretan penjelas itu biasanya terdapat pada paragraf kedua ya dan seterusnya. Berarti setelah tadi anak-anak mendengarkan dan membaca juga paragraf kedua dan ketiga, itulah yang termasuk deretan penjelasnya ya. Nah, seperti yang di paragraf kedua ini, dari mulai awal paragraf kedua sampai terakhir itu bagian dari deretan penjelasnya. Sama juga di paragraf ketiga ya, di awal paragraf ketiga ini juga sampai di akhir merupakan bagian dari deretan penjelasnya. Nah, seperti yang tadi disampaikan bahwa benar sekali deretan penjelas itu biasanya terdapat di paragraf kedua dan seterusnya atau sampai selesai. Itulah bagian dari deretan penjelasnya ya anak-anak ya. Nanti anak-anak sudah bisa memahami dengan baik. Kemudian nanti silakan anak-anak tulis ya di buku kalian. Kalian tidak perlu lagi menulis
teks tersebut, tapi kalian langsung menulis topik yang dibahas dalam teks tersebut dan deretan penjelas untuk paragraf kedua dan paragraf ketiga untuk catatan pada pertemuan hari ini ya anak-anak ibu di rumah. Terima kasih anak-anak ibu. Kita akan berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Pesan ibu sama ya anak-anak ya. Jaga selalu kesehatan dengan baik ya. Kemudian semangat dalam belajar dan selalu bersuka cita.